apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan dan apapun yang terjadi di kehidupan kita. Sesama Virgo. Oh ya, terima kasih ya kemarin Virgo tuh udah pada nonton live-nya dan komen juga gitu ya. Ada yang bilang entah Virgo entah bukan sih yang bilang, katanya tiap hari aja live. Ya kali tiap hari saya nggak ngapa-ngapain live mulu. Emang mau gitu ngelihat live tiap hari? Emang kalian nggak kerja, nggak melakukan aktivitas lain, ya kan? Saya juga kan harus melakukan aktivitas lain, jadi hidup balance. Ya mungkin seminggu sekali bisa lah, tapi belum tentu juga, karena kalau saya janji-janjiin nanti nggak kejadian, nggak enak, berarti tidak memenuhi janji, ya kan? Oke, so Virgo, saya mengerti banyak hal yang terjadi di kehidupan kalian. Ada yang percintaannya masih macet, ada yang keuangannya lagi macet. Ya udahlah, senasib. Nggak, kalau saya keuangan aja, percintaan baik-baik saja, and ya oke-oke aja lah ya. Karena saya menemukan formula di mana cinta itu bisa jadi luar biasa, cinta itu bisa jadi tidak menyakitkan, bisa loh, bisa. Ini formula yang didapatkan dari bersemedi 7 hari 7 malam, bohong. Enggak bercanda, enggak bercanda. Maksudnya ini saya dapatkan sesuai dengan apa yang sudah dialami gitu kan. Kan gonjang-ganjing, naik turun percintaan, ketemu ini, ketemu itu, ketemu orang yang salah, ketemu toksik, ketemu macam-macam banget di dalam kehidupan saya sebagai seorang Virgo. Itu membuat saya akhirnya menemukan jawaban bagaimana berbahagia dalam percintaan. Asik. Saya mau bagikan tipsnya sama kalian, tapi saya tahu tidak bisa diimplementasikan untuk semua orang. Karena apa? Tiap orang unik. Walaupun kita sama-sama Virgo, tetap aja kita berbeda. Ini saya terdistrak ya sama matahari di luar sana, karena ini udah siang saya bikinnya. Biasanya kan subuh-subuh ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalian melihat ada cahaya. Lucia itu artinya cahaya loh, sama kayak Nur. Kalau kalian ada yang namanya Nur, hai, kita samaan. Lucia artinya cahaya dalam bahasa Itali, dan Nur dalam bahasa Arab, ya kan? Artinya sama-sama cahaya. Kalau dalam bahasa Hebrew apa ya? Oh, lain deng itu. Saya punya nama Hebrew. Tapi artinya bukan cahaya. Anyway, kalau begini cahayanya nggak kelihatan. Oke, sip. Kalau kalian ingin tahu resepnya menjadi bahagia di dalam sebuah hubungan, satu sih cuma, ya. Mau diikutin boleh, nggak diikutin juga nggak apa-apa. Jawabannya adalah hilangkan segala ekspektasi kalian tentang dia dan tentang hubungan ini. Oke. Intinya gini. Kalau ngomong pasti pakai intinya ya. Jadi gini. Pada saat kita mencintai seseorang, sebutlah si A. Kita mencintai si A. Setiap manusia pasti punya ekspektasi. Oh, si A itu akan jadi imam yang baik untuk kita. Dia, kalau cowok berarti dia akan jadi istri yang soleha untuk saya gitu kan, kalau yang cowok ya. Intinya dia akan menjadi pasangan yang luar biasa untuk kita. Itu ekspektasi kita. Benar? Setiap kali kita bertemu dengan seseorang dan akhirnya punya hubungan, ekspektasi itu ada di situ. Dan ekspektasi itu yang kalau tidak terpenuhi akan menimbulkan kekecewaan. Dan pada saat kecewa, apa yang terjadi? Sakit hati, galau, sedih, dan lain-lain. Karena apa? Ada ekspektasi di situ. So, yang saya lakukan sekarang dalam hal mencintai mas saya yang sekarang bersama saya dan di Aries, Virgo sama Aries, wow,
susah banget disatukan ya. Tapi kenapa saya bertahan sama dia? Bukan karena bucin, bukan, tapi karena saya menghilangkan semua ekspektasi saya terhadap dia. Saya mencintai cukup dengan mencintai. Jadi segala pikiran yang aneh-aneh, kalau misalnya tiba-tiba dia tidak memberi kabar, atau kan biasanya kan dia pergi untuk bekerja gitu lah ya, pergi bekerja atau ketemu klien atau apa begitu, terus dia nggak ngabarin, lupa. Padahal dia tuh paling senang tuh ngabarin, kalau saya di sini, saya sama ini, saya lagi begini. Nah, dia suka tuh, padahal saya nggak minta dia kirim fotonya, tapi dia suka kirim fotonya, kirim videonya gitu ya. Tapi ada saat-saat dimana tiba-tiba amlong aja gitu, nggak ada kata-kata atau boro-boro foto ya, ngomong aja dia ada di mana juga nggak bilang gitu. Pasti kan kita satu cemas, kedua ada apa nih ya, yang ketiga sama siapa gitu kan. Oke, intinya pikiran-pikiran buruk, overthinkingnya si Virgo gitu lah, itu yang terjadi kan. Nah, kalau pikiran-pikiran yang seperti itu yang datang, dan yang saya lakukan adalah saya bilang gini, kenapa saya harus berekspektasi banyak sama dia? Dia itu lagi bekerja, nggak usahlah berekspektasi dia mau tiap 5 menit taking foto terus kirim ke kita. Enggak, nanti juga dia menghubungi. Jadi saya cuma diam aja sambil bilang gini, Mas baik-baik aja kan Mas, jangan lupa makan siang atau apa gitu. Atau kalau udah ini sekali udah terlalu mendesak sekali, baru saya WhatsApp. Saya itu menghindari WhatsApp duluan, nanyain dia di mana gitu. Jadi setiap kali dia duluan yang kasih kabar ke saya. Jadi tapi kalau udah mendesak banget, saya pengen tahu ini orang kenapa ngapain kenapa tidak memberi kabar, saya baru WhatsApp kayak, Mas jangan lupa makan, Mas lagi di mana, Mas kereta, misalnya dia naik kereta, karena kan kadang-kadang dia suka naik kereta karena menghindari macet dan lain sebagainya, Mas keretanya macet atau enggak, dan lain sebagainya. Intinya saya baru WhatsApp kalau sudah sangat-sangat mendesak. Kalau tidak, saya tidak akan WhatsApp, saya nunggu dia aja yang ngabarin. Karena kan saya nggak tahu apa dia lagi ketemu klien, ketemu apa rekan bisnis dan lain sebagainya. Jadi tidak mau suuzon dan tidak mau overthinking, dan yang paling penting adalah tidak mau berekspektasi. Berekspektasi bahwa dia akan forever love, ya, mencintai saya selama-lamanya, itu ekspektasi ya. Saya akan kecewa kalau tiba-tiba ada sesuatu hal yang terjadi gitu. Tapi bukan berarti saya tidak mencintainya, karena perasaan kita kepada orang tersebut itu yang bisa kita kontrol. Tapi perasaan dia terhadap kita nggak bisa dikontrol. Apa yang kita mau dari dia itu ekspektasi. So itu yang perlu. Kalau saya bungkus rapat-rapat, saya simpen. Saya tidak berekspektasi apa-apa. Yang saya kontrol adalah perasaan saya. Saya mencintainya seperti itu, seperti dia apa adanya, seperti si Aries itu yang notabene 180 derajat berbeda dengan Virgo. Gitu. Oke, so jadi kekecewaan itu berawal dari ekspektasi yang tidak kesampaian. Ya, oke, my dear Virgo katanya oke, ngobrol-ngobrol sama saya. Jadi kenapa kartu ini yang diambil? Padahal maunya ngambil kartu ini. Oke, fine. Saya disuruh kasih message duluan, katanya ini dari Angel ya. Aneh ya, saya ke situ. Oh, ada satu lagi tuh, cinta. Oke, karena ini bacaan cinta ya, bonus reading untuk Virgo dan oke. Love one in heaven. Untuk kalian yang mempunyai seseorang yang ada di sana, yang sudah meninggal, dia masih mencintai dan memperhatikan kalian ya. Kalau untuk saya ini resonate karena saya punya bapak yang saya tahu beliau pasti sangat mencintai saya tuh kan, jadi pengen nangis. Karena saya adalah anak pertama dan pertama dan perempuan gitu. Jadi kan memang kayak daddy's love banget gitu kan. Jadi anaknya bapak banget gitu. Dan somehow orang bilang saya mirip sama bapak saya,
baik penampilan maupun cara ngomong maupun karakter katanya gitu. Walaupun bapak saya itu Cancer, entah Cancer entah Gemini, karena zaman dulu nggak tercatat dengan baik lah ya. Dan sayanya Virgo gitu. Sebenarnya kita ya mirip-mirip doang sih ya. Makanya orang bilang gitu. Dan untuk kalian yang juga mempunyai seseorang yang sangat kalian cintai yang sudah meninggalkan kalian yang ada di alam sana, percaya aja dia masih memperhatikan dan dia baik-baik saja dan sayang sama kalian. Kirim doa aja ya. Oke. Love juga nih, Whisper of Love ya. Bolehlah dibacain dulu pesan-pesannya sebelum bukain tarot buat si Virgo. Aduh, X kok X sih, bukan X, bertingkah laku atau berlaku atau berbuat sesuatu ya. Act as if your partner is here. Berlakulah seperti kalau partner kalian atau seseorang yang di lingkungan kalian itu ada di sini. Jadi gini, sebelum saya baca bawahnya ya, dimanapun orang itu berada, dia harus tetap ada di hati kita, gitu ya. Terutama untuk kalian yang sudah menemukan pasangan jiwa, saya boleh sebutin nama-namanya nggak mau disebutin, takut terkenal ya. Oke, Mbak yang ada di Karawang, kapan kita bisa ketemu Mbak? Nonton ini kan, Mbak udah menemukan pasangan jiwa menurut saya ya, menurut readingannya ya. Karena kan Mbak udah pernah personal reading sama saya. Oke, so Mbak dan yang lain yang sudah punya pasangan jiwa, simpan orang tersebut di dalam hati kalian dimanapun dia berada ya. Jadi apapun yang pernah terjadi dengan dirinya atau apapun yang pernah terjadi di antara kalian, kalau dia memang pasangan jiwamu, mau itu twin flame kek, mau itu soulmate kek, tetaplah selalu dia ada di dalam hati kita. Walaupun mungkin secara fisik lagi jauh, mau dia lagi tugas kek, mau lagi apa, pokoknya secara fisik tidak ada, tapi cinta dan orangnya masih ada di sini di hati, gitu ya. Oke. Whether you have someone in your life or not, apakah nggak peduli kalian tuh punya seseorang di dalam hidup kalian atau tidak, act as if they are with you, so you will always consider them. Berlakulah seolah-olah dia ada di dalam hidupmu. Jadi kalian akan selalu memikirkannya. So, untuk para Virgo yang belum mendapatkan pasangan jiwa, soulmate ya, atau twin flame, whatever namanya itu, gak usah ditungguin jodohnya kapan, gak usah dipertanyakan tiap hari, jodoh saya kapan Mbak Lucy, jodoh saya kapan, begitu terus, gak ada hasilnya nanti. Yang perlu kalian lakukan adalah just be happy with yourself, bahagia aja dengan dirimu, dan seolah-olah kamu tuh punya seseorang yang mencintaimu gitu. Ya siapa ada, diri kamu sendiri sih sebenarnya. Caranya dengan berbahagia aja dengan apa yang kamu punya. Kamu punya pekerjaan, bahagia dengan pekerjaanmu. Kamu punya keluarga besar yang baik, yang mendukungmu, berbahagialah dengan itu. Kamu punya teman-teman yang support kamu, berbahagialah dengan itu. Itu loh Virgo. Ya, jadi nggak usah dipertanyakan lagi kapan jodoh. Kapan jodoh itu adalah urusannya yang maha kuasa. Mau ngasihnya kapan, itu urusannya beliau. Yang perlu dilakukan oleh si Virgo, oleh kalian adalah mencintai diri kalian, menghidupi hidup kalian dengan yang baik-baik, yang positif-positif,
dan act as if orang tersebut sudah ada dalam kehidupan kalian kalau belum ada. Yang seperti saya bilang tadi, kalaupun saya berjauhan dengan pasangan saya berbuat seolah-olah dia ada bersama saya gitu. Saya tetap bahagia melakukan pekerjaan saya walaupun kadang-kadang kangen mau ketemu, misalnya lagi berjauhan gitu ya. Oke, lanjut dengan tarotnya ya. Bah, segini banyak tuh. Enggak, katanya itu nggak sengaja jatuh. Nggak sengaja jatuh. Oke. Waduh, begini terus kartunya Virgo. Nih, masih aja ada yang ngerusui ya Virgo ya. Oh, oke. Masih ada 2 lagi kartunya. Kartu yang pertama ada The Death untuk percintaannya si Virgo. Ada yang sudah berakhir, kemudian sesuatu yang baru lahir ya. Jadi ada yang sudah mengakhiri hubungannya, kemudian ada sesuatu yang akan datang. Oke, so tunggu kartu berikutnya saya buka dulu. Well, untuk kalian Virgo yang masih belum punya pasangan ya, yang nanyain mulu jodohnya kapan, kalian udah berhenti ya, berhenti mikirin itu. Harusnya berhenti nanyain jodoh, nanti akan datang. The Death itu juga bercerita tentang transformation. Jadi kalian harus bertransformasi. Dari kalian yang lama yang nanyain mulu tuh, nanyain tentang jodoh-jodoh melulu, itu kalian harus bertransformasi menjadi kalian yang baru. Kalian yang selalu mencintai diri kalian sendiri, berlaku yang positif dan lain sebagainya, sehingga akan ada yang datang. Gimana kalau masih nanyain jodohnya kapan, justru nanti makin menjauh loh jodohnya. Beneran. Memang harus jadi bertransformasi jadi lebih baik dulu, baru akan ada hal baik yang datang ke kehidupan kalian para Virgo. Oke? Terutama yang masih menunggu seseorang. Akan ada hal baru yang membantu kalian menemukan percintaan yang baik. Ya, percintaan yang solid, dan bantuan itu dari keluarga kalian, keluarga dekat ya. Ini untuk yang single-single ya, saya bacaan yang single-single dulu deh. Habis kebanyakan yang single sih yang nanya-nanya mulu. Kayaknya kalau yang udah punya pasangan ya nggak terlalu lah ya. Oke. So, ada bantuan dari orang dekat kalian, keluarga lah ya gitu, untuk masalah percintaan ini. Bisa juga kalian akan kayak dikenal-kenalin gitu kali ya, dijodoh-jodohin. Jangan langsung gitu. Beberapa dari kalian yang personal reading sama saya tuh karena udah terlalu kepengen punya pasangan, jadi siapapun yang datang dianggapnya ini jodoh gitu. Jangan kayak gitu. Tetap harus dilihat lagi ya, ini orang cocok apa enggak. Kalau perlu bertanya ke saya boleh booking personal reading aja, nanti saya lihat dari fotonya, dari tanggal lahirnya, dari kecocokannya, boleh. Tapi ini di bacaan yang ini ada bantuan untuk kalian dari keluarga kalian yang terdekat, dan bisa cewek bisa cowok sih, walaupun ini queen ya, tapi bisa cewek bisa cowok. Oke, mostly cewek karena biasanya cewek yang senang jodoh-jodohin ya. Kayaknya kalau cowok nggak terlalu lah ya. Oke, tapi bantuannya dari keluarga deket kalian lah, mungkin tante, bude kayak gitu lah ya. Sepupu, sepupu juga bisa. Judgment, oke, untuk Virgo yang nungguin jodohnya kapan datang. Oke, the Judgment. Akan ada klarifikasi nantinya bahwa kalian akan dapat jodoh dalam waktu dekat atau enggak.
karena ini general reading dan tidak resonate buat semua ya. Jadi memang akan ada klarifikasi, memang akan ada resultnya nanti, tapi kapannya itu orang per orang beda-beda. Oke? Five of Pentacles yang terbalik. Jika kalian Virgo yang masih sendiri dan mencari seseorang yang bersama kalian, kemarin yang lalu itu kalian pernah sakit hati atau ditinggalkan atau meninggalkan, ya kalian harus sembuh dulu dari situ, dari sakit hatinya itu, nanti baru kalian bisa ke jenjang berikutnya gitu. Kalau sakit hatinya masih nguplek di situ-situ aja, nggak bakalan bisa lanjut. Oke. Three of Swords buat kalian yang masih berada di hubungan third party situation selama janur kuning belum melengkung, nggak apa-apa ya kan. Ya mau diapain kalau dia pacar orang atau punyanya orang, kadang-kadang bukan jodoh juga dia ya kan. Makanya ada istilah jagain jodoh orang gitu kan ya. Sama kita tiba-tiba nikahnya sama orang lain, bisa yang kayak gitu. Atau kalian sudah punya hubungan tapi ada orang ketiga yang masuk. Oh ya, kemarin ada yang ngomong saya cerita sama saya, tapi bukan Virgo sih. Ya udah, bukan Virgo, tapi kasusnya begini, dia sudah punya suami, kemudian dia ketemu orang nyaman, terus akhirnya sama orang itu gitu, karena dia bilang suaminya kasar gitu sama dia. Terus setelah saya lihat chart hidupnya, ternyata sebenarnya mereka setipe. Kalau mau dibilang kasar, dia juga kasar gitu loh, karena setipe ya, sama-sama elemen api, jadi sebenarnya setipe. Dan sebenarnya dua-duanya itu saling menyakiti gitu. Nah itu saya bilang, karena yang ceweknya yang datang ke saya, ya saya bilang, please deh, third party situation itu nggak akan bikin kalian nyaman, nggak akan bikin kalian hidup bahagia, malah bahkan bisa membuat keadaan jadi lebih berantakan dan lebih ya tidak menyenangkan aja gitu kan. Jadi kayak mau lari dari kehidupan yang toksik bersama suaminya ke orang lain yang juga belum tentu bisa memberikan kebahagiaan padanya. Ya jadi ya buat apa seperti itu? Itu kan namanya bermain api ya kan. Tapi dia bukan Virgo anyway. Nah untuk si Virgo, karena dibacanya untuk si Virgo yang berada di third party situation, kalau kalian dalam posisi yang salah, kabur aja cepet-cepet dari situ, oke? Atau kalau bilang, ya mbak udah terlanjur sayang, ya nggak apa-apa, tapi jangan menjadikan itu obsesi kalian gitu. Saya tuh tadi pagi-pagi sambil nunggu makanan datang, karena saya beli lewat GoFood ya, sambil nunggu makanan sarapan datang, saya lihat di podcast di YouTube, cerita tentang seorang perempuan yang terobsesi sama cowoknya, padahal cowoknya udah nikah dengan yang lain. Akhirnya dia membunuh si istri dan anak-anaknya dari si cowoknya itu obsesif tuh. Nah third party situation itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Dan kalau kalian pelakunya, please jangan. Tapi saya nggak yakin Virgo mampu se-evil itu. Kayaknya kalau Virgo yang evil kayak gitu, dirukiah aja ya. Dirukiah aja ya, oke. Karena pada dasarnya Virgo itu sangat balance, sangat seimbang. Dan yang kayak gitu-gitu tuh akan menghancurkan hati nurani dia gitu. Jadi kayak Virgo tuh kayak ngerasa, gue salah banget nih mau ngerebut orang gitu kan. Mengerebut cewek orang, cowok orang, istri orang, suami orang, itu nggak ada di dalam kamusnya Virgo. Virgo yang beneran. Kalau Virgo yang obsesif kayak di cerita yang saya lihat tadi di YouTube itu, tapi dia nggak disebutin Virgo atau enggak ya. Tapi maksudnya kalau ada yang kayak gitu dan itu Virgo, oke, please rukiah. Oke, third party situation bukan situasi yang bikin kalian happy. Tidak ada kebahagiaan di kartu third party situation kayak gini. Di kartu ini aja udah nggak bahagia, apalagi keadaan sesungguhnya tidak akan pernah bahagia. So kalau kalian berada di posisi yang salah tentang hal ini,
keluar cepet-cepet dari situ, oke? Kalau kalian pelakunya maksudnya gitu, dan berada di posisi yang salah. Kalau posisi yang terzolimi gimana? Oke, ini apa, case by case lah ya, saya nggak bisa membicarakannya lebih detail, oke? Lanjut dengan Ten of Pentacles. My dear Virgo, kalian walaupun ini kan ngomongin tentang Virgo yang masih sendiri ya, karena kalau Virgo yang udah punya pasangan kayaknya masih oke-oke aja ya, selama pasangannya itu nggak bukan toksik, dan ini pasangan yang solid tentu saja, yang yang direstui oleh semesta gitu ya. Makanya ini saya dedikasikan untuk yang masih mencari cinta sejati lah ya. Ada tuh di Facebook PT Pencari Cinta Sejati. Canda. Kalian memang mungkin belum punya pasangan ya Virgo ya, tapi kalian tuh punya keluarga yang support kalian luar biasa loh, dan baik banget, dan kumpulan orang-orang yang di sekitar kalian itu baik, walaupun kadang-kadang emang kalian sebel karena diomongin ya kan, dan kalian nganggapnya itu julid banget sih ngomongin hidup aku ya kan. Sudahlah, nggak perlu dengerin omongan orang, hidupmu sendiri. Emang kamu minta makan sama mereka? Orang kamu susah juga, kamu sendiri yang mengusahakan hidupmu. Udahlah, nggak usah dengerin omongan orang, atau julid balik, nggak usah. Kayaknya nggak Virgo banget deh yang kayak gitu ya. Oh iya, sayang sekali Virgo yang satu itu saya blok gara-gara dia selalu memberikan komen yang negatif di setiap video saya, dan mengajak, gila banget, mengajak Virgo, dia bilang gini, ayo Virgo yang masih single, tidak perlu cinta-cintaan karena di luar sana orang-orang itu hanya toksik, memanfaatkanmu, bla bla bla. Sebenarnya saya kasihan loh sama Virgo satu itu, kasihan banget, tapi saya tidak bisa tidak, itu jadi kayak nila setitik rusak susu sebelangga gitu loh. Saya yang berusaha mati-matian membacakan hal-hal positif lewat tarot saya untuk kalian, terutama Virgo ya, karena sesama Virgo gitu ya. Tiba-tiba dirusak oleh orang itu, dan dia Virgo juga lagi gitu kan. Ya saya ngerti, mungkin dia sangat kecewa dengan orang yang dealing dengan dia sebelumnya, tapi udah putus sih katanya, putus atau cerai saya tidak tahu. Tapi orang itu Aries, dan dia bilang manipulatif, memanipulasi dia. Seriously, saya kesian sama dia. Tapi kalau ada orang yang berhasil memanipulasi kalian atau memanipulasi saya, itu karena kita juga mengizinkan itu. Mungkin karena kita terlalu bucin, jadi nggak punya nalar gitu kan, nggak punya pemikiran yang jauh, akhirnya membiarkan orang tersebut memanipulasi kita gitu loh masalahnya. Tapi jangan akhirnya menyalahkan orang yang memanipulasi kita itu seutuhnya atau 100% loh, kitanya juga mengizinkan kok gitu kan. Kecuali kalau misalnya ada hal-hal lain yang klinik-klinik ya oke lah, itu different things lah ya, saya ngerti lah itu karena misalnya mungkin di apa gitu, itu beda lagi lah kasusnya ya. Tapi kalau secara sadar kita membiarkan orang toksik itu masuk ke dalam kehidupan kita, bahkan menjalaninya bertahun-tahun, terus akhirnya bubar, gagal, terus nyalahin orang itu sepenuhnya, nggak bisa gitu Virgo. Kalian juga salah, saya juga salah kalau berada di posisi yang seperti itu gitu. Nggak bisa kita nyalahin orang lain terus. Oke? By the way, balik lagi ke sini, kalian punya support yang luar biasa dari keluarga, kolega, teman, kumpulan kalian ya. Oke. Yang terakhir, single Virgo, masih nunggu kabar atau orang yang udah kalian fokuskan sejak lama datang apa enggak? Enggak, kartunya terbalik. Oke, so enggak. So, itu saya dedikasikan untuk yang masih belum punya pasangan atau mencari, Virgo yang mencari. Karena saya berpendapat atau punya pikiran bahwa yang sudah menemukan jodoh yang solid, mau itu twin flame atau soulmate, itu lagi baik-baik aja gitu. Untuk kalian yang masih gundah gulana,
berarti masih ada hal-hal yang memang harus diperbaiki atau diperhatikan ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau mau bahagia, stop berekspektasi, stop berharap sesuatu hal. Nggak perlu berharap, cukup melakukan apa yang harus kalian lakukan, apapun itu. Karena semesta akan mencatat dan ngebalikin lagi kepada kalian. Di satu sisi kalian happy karena kalian gak perlu berekspektasi, terus ekspektasinya tidak kesampaian, terus akhirnya kalian jadi sedih, galau, murung, nangis. Kalau masalahnya ada di keluarga yang tidak setuju, coba ditelaah lagi, gak setujunya karena apa. Oke, siapa tahu bener ternyata orang itu memang tidak bagus untuk kalian, ya kan? Tapi karena kalian segitunya jatuh cinta, jadi ya udah lupa sama yang kayak gitu, tetap aja jatuh cinta gitu ya. Oke, so Virgo, kayaknya bacaan cintanya cukup lah ya. Saya kebanyakan ngobrol ya. Sekalian protes nggak? Ini bonus loh. Bonus loh, bukan yang seperti ada terus gitu ya. Yang minggu depan saya bikin bacaan yang kayak weekly kali ya. Tapi tetap untuk Virgo selalu ada bonusnya, tiap 2 hari sekali ada bonusnya. Keren kan? Enggak, ya udah apa. Oke, anyway, saya mau buka kartu satu lagi aja untuk Virgo, satu lagi aja. Satu lagi, mau dikasih nggak satu? Saya milih atau dikasih? Dikasih. Oh, 2. Fine. Ada The Shadow Side sama Three of Wand. Ya, yang ini saya kasih untuk semua yang nonton aja. Mau single ke double ke serah lah ya. Karena tadi itu kayak fokus di single, sekarang ini untuk semua. Ada Shadow Side, ada Three of Wand. Memang untuk Virgo dimanapun kalian berada, untuk urusan percintaan pun, future-nya atau masa depannya itu nggak kelihatan jelas. Udah keuangan nggak jelas, percintaan juga nggak jelas. Gimana sih Virgo ini? The Shadow Side bicara tentang yang tersembunyi di balik bayangan yang nggak terlihat kadang-kadang sama kita. Dan Three of Wands kita ngelihat di masa depan yang jalannya kok terjal begitu, atau sekarang sedang menjalani sebuah hubungan yang walaupun baik-baik saja tapi sebenarnya jalannya juga naik turun, terjal, pocel-pocel dan lain sebagainya. Virgo, that's for your own good ya. Yang tersembunyi dari kalian adalah banyak hal yang tidak kalian ketahui atau belum kalian ketahui artinya. Karena sekarang yang ada di hatinya Virgo itu kayak emosional aja. Karena ya Mercury retrograde, belum lagi abis Mercury retrograde ada full moon, super moon pula gitu kan. Itu yang mempengaruhi emosi seorang Virgo jadi